Suatu ketika, saat ia berumur 14 tahunan, ia kembali penasaran dengan kisah pasar itu. Kemudian Asrul dan Guntur diminta untuk meminum air yang dibawanya itu. Pasar itu sering disebut dengan nama Pasar Jurik, yang berarti pasar hantu. Selamat datang kembali di catatan astral. Sobat astral, sebagai manusia, kita dapat membeli berbagai keperluan kita di pasar, baik di pasar tradisional ataupun pasar modern yang sudah banyak merebak di sekitar kita. Kisah kali ini datang dari Asrul tentang suatu pasar yang memberikan pengalaman supranatural dan mengerikan baginya. Seperti apa kisahnya? Mari kita dengarkan. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa, maka akan aku kisahkan semuanya. Di satu kampung dekat sebuah gunung yang tinggi, di sanalah Asrul tinggal beserta dengan keluarga besar dari ayahnya. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 70-an, di mana suasana saat itu masih sangat asri dan masih jauh dari kata modern seperti saat itu. Bahkan, listrik pun belum ada saat itu. Penerangan malam hari pun masih hanya mengandalkan cahaya dari lampu damar. Ada 3 kampung yang ada di kaki gunung itu. Jarak antara kampung-kampung itu cukup jauh dan ada 3 pasar di setiap perbatasan antar kampung di sana. Dan disinilah kisah tentang pasar yang mengerikan itu bermula. Berawal dari kebiasaan sebagian masyarakat di desa tempat Asrul tinggal yang pantang untuk berbelanja di salah satu pasar di sana secara turun-temurun. Pasar itu sering disebut dengan nama Pasar Jurik, yang berarti pasar hantu. Sebenarnya itu bukanlah nama asli dari pasar itu. Namun orang-orang di kampung Asrul menyebutnya demikian karena pasar itu dikenal tempat berdagangnya orang-orang yang disinyalir melakukan pesugihan dengan bangsa-bangsa setan. Mungkin karena itu juga pasar itu selalu ramai 24 jam setiap harinya dan tak seperti 2 pasar lainnya yang terkesan sepi. Suatu ketika, saat ia berumur 14 tahunan, ia kembali penasaran dengan kisah pasar itu. Sampai detik itu, ia baru 2 kali datang ke pasar Jurig itu. Itu pun hanya melintas saja dengan kakeknya yang akan pergi ke rumah saudaranya dan terpaksa lewat pasar itu untuk mempersingkat perjalanan. Ia ingat, setiap melintasi pasar itu, kakeknya selalu mengajaknya untuk mempercepat langkah kakinya dan selalu memberitahu untuk tidak usah melihat ke kanan dan ke kiri. Satu hari, ia kembali bertanya tentang pasar jurig itu pada kakeknya yang bernama kakek Rusman pada suatu sore di teras rumah kakeknya. Asrul bertanya karena sangat penasaran kenapa mayoritas warga di sana sangat pantang untuk berbelanja di pasar itu selama turun-temurun. Selentingan kisah seram tentang pasar itu memang pernah ia dengar dari teman-temannya. Konon, katanya, pasar itu adalah pasar di mana para pedagang di sana melakukan pesugihan demi barang dagangan mereka agar selalu laris. Saat itu kakek Rusman hanya menghela nafas dan bertanya kenapa Asrul masih bertanya tentang hal itu. Asrul semakin penasaran karena kakeknya seolah menutupi sesuatu tentang pasar itu.
Dan setelah itu kakeknya masuk ke dalam rumah, meninggalkan Asrul yang masih penasaran. Keesokan harinya, Asrul bertemu dengan Guntur temannya di balai kampung. Saat itu mereka berbincang-bincang di tengah gerimis hujan yang sedang mengguyur. Saat itu, tiba-tiba rasa penasaran Asrul tentang pasar itu muncul kembali dan sontak membahas hal itu dengan Guntur. Asrul bertanya tentang pasar juri pada Guntur, barangkali ia lebih tahu. Namun, sama halnya dengan Asrul, Guntur juga tidak mengetahui lebih dalam tentang pasar juri itu. Namun, ia hanya diberi pesan oleh orang tuanya agar sebisa mungkin ia menghindari untuk datang ke pasar itu, apalagi berbelanja di sana. Rasa penasaran akan keduanya membawa mereka ke satu hal yang di luar dugaan. Karena pada akhirnya mereka berencana untuk pergi ke pasar jurik itu untuk melihat lebih dekat apa yang ada di sana. Kemudian, saat itu juga ketika waktu siang menjelang sore, mereka berdua berangkat menuju pasar jurig untuk melihat lebih dekat apa yang ada di sana. Letak pasar itu cukup lumayan jauh dan akan mereka tempuh dengan berjalan kaki dengan melewati sawah-sawah yang luas dan beberapa perkebunan. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya pasar itu sudah di depan mata. Dari kejauhan, keramaian pasar itu sudah terlihat. Sangat ramai sekali nampaknya. Dari kejauhan juga, mereka sudah dapat mencium bau-bau buah yang segar, tak seperti di kedua pasar lainnya. Semakin dekat, semakin terlihat barang dagangan di pasar itu. Nampaknya buah-buahan yang segar dan besar, sayur-sayur yang hijau dan daging-daging yang merah merona terjajah di setiap lapak pasar di sana. Asrul dan Guntur berpikir, mungkin inilah magnet dari pasar itu hingga selalu ramai setiap saat. Karena barang-barang dagangan di sana terlihat sangat segar dan bagus. Semakin melangkah mereka semakin masuk ke dalam pasar itu. Tak ada kejanggalan yang mereka temukan di sana. Hanya ada aktivitas jual beli dan tak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Hingga setelah beberapa lama mereka berkeliling, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang kembali ke kampung saat matahari menjelang tenggelam dan langit sudah berwarna jingga. Saat hari sudah gelap gulita, mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Asrul pulang terlebih dahulu ke rumah kakeknya untuk menceritakan apa yang baru saja ia lakukan tadi. Kakek Rusman nampaknya sedang duduk sambil menikmati secangkir teh hangat di teras rumahnya. Baru saja ia sampai di rumah kakeknya, kakek Rusman langsung menegur Asrul karena baru pulang saat hari telah gelap dan kedua orang tuanya sudah mencarinya dari tadi. Akhirnya kakek Rusman menyuruh Asrul untuk pulang terlebih dahulu dan baru boleh bermain ke rumah kakeknya setelah itu. Saat itu, Asrul hanya menuruti perintah kakeknya. Saat pulang ke rumahnya, kedua orang tua Asrul memarahinya karena baru pulang dan tak memberitahu dahulu kemana ia akan bermain tadi. Asrul hanya beralasan kalau ia sudah bermain bola di kampung sebelah dan langsung masuk untuk mandi. Setelah beberapa saat ia kembali ke rumah kakeknya karena sudah tidak sabar menceritakan apa yang ia temukan tadi di pasar jurig itu. Saat itu ia melihat kakeknya masih duduk di depan teras rumahnya. Asrul langsung menghampiri dan duduk di dekat kakeknya, seraya bercerita kalau ia dan Guntur baru saja pergi ke pasar juri sore tadi. Kakek Rusman langsung terkejut dan memperlihatkan muka sedikit kesal pada Asrul, seraya bertanya kenapa ia pergi ke pasar itu dan untuk apa ia ke sana. Dengan polos, Asrul menjawab bahwa ia hanya penasaran dengan pasar itu. Ia juga bercerita kalau ia tidak menemukan hal aneh di sana. Dan bercerita kalau ia melihat buah-buahan, sayur-sayuran, dan daging-daging segar yang dijual di sana. Dan ia berpikir mungkin itulah yang membuat pasar itu selalu ramai pada kakeknya. Kakeknya hanya menatap Asrul sambil mengerutkan dahinya. Dan kemudian berkata, kalau kamu mau tahu apa yang sebenarnya,
besok kakek antar kamu ke pasar itu. Dan Asrul pun mengiyakan ajakan kakeknya. Dan ia juga berkata akan mengajak Guntur. Singkat cerita, keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Asrul mengajak Guntur untuk pergi ke pasar juring itu lagi dengan kakeknya. Guntur pun setuju dan akan ikut setelah pulang ke rumah dan mengganti pakaian. Lanjut mereka pun datang ke rumah kakek Asrul yang sudah menunggu di bawah pohon mangga di depan rumah kakek Rusman itu. Baru saja Asrul dan Guntur tiba, kakek Rusman langsung berdiri dan menyuruh Asrul untuk membawa sebotol air dan langsung bergegas ke pasar itu. Mereka bertiga mulai berangkat dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Asrul merasa haus dan hendak meminum air yang dibawanya. Namun kakek Rusman melarang Asrul untuk meminum air itu sebelum tiba di tempat tujuan. Asrul sedikit heran, kenapa ia tidak boleh meminum air itu, padahal ia haus. Asrul pun hanya menuruti perintah kakeknya itu. Setelah sekian lama berjalan, pasar juring itu mulai terlihat. Di sana, Asrul mulai menunjuk barang-barang dagangan di sana yang terlihat sangat segar pada kakeknya. Namun kakeknya hanya melirik ke arahnya sambil terus berjalan dan mulai memasuki pasar itu dan berkeliling di sana. Setelah berkeliling, mereka kembali ke gerbang masuk pasar itu. Dan Asrul berkata, tidak ada yang aneh kan kayak di sini pada kakeknya. Kemudian Asrul dan Guntur diminta untuk meminum air yang dibawanya itu dan berpesan untuk memejamkan mata mereka setelah minum air itu. Sampai mereka disuruh untuk membuka mata oleh kakek Rusman. Setelah meminum air itu, Asrul dan Guntur memejamkan matanya untuk beberapa saat. Setelah itu, Asrul dan Guntur mencium bau busuk yang sangat kuat dan suara-suara bising seperti genderang perang. Mereka belum tahu apa yang terjadi sebenarnya. Setelah itu, Asrul dan Guntur diminta untuk membuka mata mereka. Dan apa yang mereka lihat sungguh mengejutkan. Pasalnya, mereka melihat hal yang mengerikan, di mana barang-barang dagangan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang mereka lihat sangat segar sebelumnya, mendadak menjadi layu dan busuk. Tak kenapa. Dan daging-daging yang terjajar di sana nampak busuk dan berbelatung. Tak hanya sampai itu, para pedagang di sana nampak menyeramkan. Banyak para pedagang di sana terlihat memiliki wujud yang aneh. Bertubuh manusia namun memiliki wajah keras. Ada pedagang dengan wajah manusia dan berbadan hewan. Ada juga pedagang yang memiliki lidah panjang yang terus mengeluarkan air liur yang terus membasahi dagangannya. Tak hanya itu, sosok yang ia ketahui seperti genderuwo, siluman-siluman dan makhluk-makhluk mengerikan ada di sana. Kobaran api yang terus berterbangan menghantam lapak-lapak di pasar itu terus terlihat dari lapak satu ke lapak lainnya. Seketika setelah melihat itu, Asrul dan Guntur langsung bersembunyi di balik badan kakek Rusman. Karena saking takutnya, kakek Rusman menyuruh mereka untuk berkeliling lagi untuk melihat-lihat pasar itu kembali. Tentu, Asrul dan Guntur pun menolak dan mengajak kakek Rusman untuk segera pulang. Dan mereka pun pulang dengan Asrul dan Guntur yang langsung berlari menjauh dari pasar itu meninggalkan kakek Rusman yang berjalan dengan santai. Singkat cerita, tibalah mereka di rumah kakek Rusman. Dan di sana Asrul dan Guntur bertanya tentang apa yang mereka lihat barusan. Di sana, barulah kakek Rusman bercerita. Jadi, awal mula pasar jurig itu adalah pasar yang paling sepi di antara dua pasar lainnya di perbatasan kampung itu. Karena barang dagangan di sana kebanyakan tidak layak untuk dijual. Namun datang satu pedagang baru di sana yang telah melakukan ritual pesugihan. Kemudian, lapak pedagang baru itu sangat ramai di antara lapak-lapak lainnya. Hal itu menjadi perhatian tersendiri di antara pedagang lainnya. Kemudian, pedagang itu terus mendapatkan ancaman dan hampir dibunuh oleh pedagang lainnya jika tidak memberikan rahasia dari larisnya barang dagangannya.
Karena ketakutan, akhirnya pedagang itu memberitahu pedagang lainnya kalau ia melakukan pesugihan dan akhirnya diikuti oleh pedagang-pedagang lainnya. Hingga saat itu juga, pesugihan sudah menjadi hal lumrah di sana. Orang-orang yang terlihat aneh itu adalah gambaran dengan jenis setan apa mereka melakukan perjanjian pesugihan. Dan yang membuat barang dagangan di sana bagus dan segar adalah ulah para dedemit-dedemit yang mereka lihat tadi yang terus membasahi dagangan di sana dengan air liurnya dan juga kotoran para demit itu. Setelah mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, Asrul dan Guntur sudah tak ingin lagi datang ke pasar itu, apalagi berbelanja di sana. Terus dukung catatan Astral agar cerita-cerita seram terbaru lainnya dapat selalu tersaji untuk Anda.